Ya. Sore dok, halo. Sore. Ya. Suara terdengar jelas ya dok? Ya, terdengarkan ya? uh, ya, halo sobat sehat, healthies yang sudah bergabung pada sore hari ini. Perkenalkan saya Dr. Indrita Wisnuwardani selaku pengelola program imunisasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Pada sore hari ini sudah bergabung juga dengan kita Dr. Muhammad Hafiz, spesialis penyakit dalam yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah milik Provinsi DKI Jakarta, RSUD Mampang Perapatan. Pada sore hari ini kita akan ngebahas tentang mengenai imunisasi hepatitis B pada tenaga kesehatan. Ini nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama 1 jam ke depan ya dok ya. Izin. Oke, dok, ini apakah sudah selesai praktek dok atau gimana nih? Khawatir ganggu nih, mohon maaf. Oh, bisa salah. Dokter kan selalu praktek tiap hari, tiap jam, tiap waktu. Bagian daripada konsekuensi pilihan hidup ya dok ya. Iya, betul. Oke, ya ini lumayan nih yang udah cukup bergabung, nggak apa-apa ya dok. Kita mungkin mulai aja. Kita langsung, mungkin saya kan baru aja nih kayaknya ya kemarin ada himbauan terkait imunisasi hepatitis B oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Mungkin boleh dijelasin sih dok, sebenarnya hepatitis B kondisinya pada saat ini itu gimana ya? Apa yang harus diketahui oleh para nakes, update terbaru nih tentang penyakit hepatitis B? Oke. Tips sederhana aja. Nah, ini kan gejala kita saset-saset aja ya. Jadi prinsipnya adalah kalau Hep B itu sampai sekarang itu memang sudah ada program pengobatan. Jadi kalau kita ada yang kena dengan hepatitis B, dia kan ada yang sekitar 80-70% akan jadi akut ya, tapi sisanya bisa jadi kronik. Dan yang kronik ini yang kita anggap cukup berbahaya. Karena apa? Karena kalau kita ada seseorang itu kena hepatitis B kronik, dia akan jadi membutuhkan waktu ya sekitar 10 sampai 30 tahun itu 25 sampai 30% orang itu akan jadi kena sirosis atau fibrosis hati. Dan 30%-nya lagi nanti akan berubah menjadi kanker hati. Dengan gejalanya baru muncul pada saat detik-detik terakhir. Jadi pada saat jadi kegangguan hati ini, jadi gagal hati ya namanya ya, fibrosis hati namanya, atau gagal hati dimakan namanya sirosis, itu dia akan baru tuh gejalanya akan muncul. Atau pada saat dia jadi kanker hati baru muncul. Makanya bisa jadi silent killer pada saat awal-awal. Nah itu yang bikin bahaya. Karena apa? Karena ada yang kronik ini. Dan walaupun ada pengobatan yang kita anggap ada, cuma hasilnya kadang-kadang bisa memuaskan, kadang-kadang tidak. Makanya dalam hal B, pencegahan itu yang paling utama. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Gitu, enggak? Nah, perjalanan panjang juga 10 sampai 30 tahun baru muncul jadinya fibrosis hati. Oke, jadi kurang lebih kalau kita simpulkan nih ya, jadi misalnya sekarang terinfeksi hepatitis B, itu nanti 20 atau 30 tahun lagi kita bisa masuk nih, perbandingannya ada 30%-nya mungkin bisa jadi gagal hati gitu ya dok ya, ataupun gagal hati atau kanker hati gitu, 20 sampai 30 tahun yang akan datang. Betul. Itu cukup mengerikan
ya, mungkin boleh disampaikan dok, untuk tadi kan disinggung-singgung nih, memang ada pengobatannya tapi dirasa kurang adekuat. Tapi sebenarnya pengobatan hepatitis B ini yang terupdate, yang terbaru ini bagaimana ya? Dan apakah memang sudah dikerjakan di RSUD milik Provinsi DKI Jakarta atau gimana dok? Oke, jadi ini khasnya pengobatan hepatitis B ya. Jadi hepatitis B itu hanya akan diobati bila ada beberapa syarat. Jadi nggak bisa langsung tuh hepatitis B positif diobatin. Jadi hepatitis B-nya satu syarat pertama adalah dia hepatitis B. Yang kedua adalah dia sudah terjadi menahun. Artinya hepatitisnya hepatitis B yang kronik, bukan yang akut. Yang ketiga, sudah mengalami kerusakan. Jadi hatinya sudah mengalami ada kerusakan. Itu bisa dilihat dari sini nilai labnya gitu ya. Jadi lab fungsi hati ataupun dari USG ataupun ada pemeriksaan lain yang menunjukkan bahwa sudah terjadi perubahan bentuk atau perubahan struktur di hatinya. Bila itu masuk kriteria, dia akan masuk untuk pengobatan. Nah, barulah diobati. Nah, pengobatannya pun beraneka ragam targetnya, tergantung dari situasi yang ada. Jadi bisa panjang lebar kalau kita ngomongin hepatitis B, dan memang dia yang prosesnya agak perlahan dibandingin dengan yang hepatitis C. Hepatitis C dulu kita anggap tidak ada obat, bahkan tetapi sekarang malah ada obatnya dan manjurlah obatnya dibandingkan dengan hepatitis B. Jadi makanya sebenarnya berpikir pengobatan hepatitis B, kita sebaiknya mencegah duluan hepatitis B-nya. Karena hepatitis B itu bisa dicegah. Sedangkan hepatitis C itu yang susah dicegah. Gitu, Mbak. Ya, jadi sebenarnya untuk pengobatan hepatitis B ini sendiri tidak terlalu banyak perubahan dari sejak kalau saya kan memang baru lulus dokteratnya agak udah lama banget nih dok, sekitar 2012 dulu ya. Itu sih ya pengobatannya kalau dulu ya udah kita simptomatik aja gitu. Itu apakah memang ada suatu perbedaan yang cukup sangat signifikan terkait updating terbaru pengobatan hepatitis C atau B, ataukah memang tadi yang seperti dokter sampaikan ya ada terdiri dari tiga tahap sesuai dengan kondisi klinisnya. Jadi diobati memang ya kembali lagi memang sesuai dengan kondisi klinis, tidak ada suatu pengobatan yang spesifik. Ya, kalau dulu memang nggak ada, sekarang sudah ada antivirusnya. Cuma antivirus yang disarankan kan memang dengan yang efikasi paling tinggi itu ada hanya beberapa ya. Contohnya adalah tenofovir dan entecavir. Ya tadi, cuma itu hanya bisa diberikan apabila seseorang hepatitis B itu memenuhi syarat. Kalau dulu pada saat hepatitis B diobati, tetapi sekarang ya pemenuhi syarat. Dan target pun berbeda. Karena ada siklus dari hepatitis B kan bertahapannya berbeda-beda. Jadi makanya targetnya juga berbeda-beda. Yang paling sulit adalah untuk menghilangkan yang namanya HBsAg. Jadi target utamanya memang tidak menurunkan HBsAg, karena HBsAg itu hanya sekitar kurang dari 5-10% saja yang mungkin berhasil untuk negatif. Sering gitu. Jadi kali kita dapat pasien datang berharap HBsAg-nya negatif kan. Nah, itulah pekerjaan yang paling sulit dilakukan untuk pengobatan hepatitis B. Yang kita harapkan sekarang adalah virusnya tidak terdeteksi. Ataupun jadi serokonversi dari HBsAg. Nggak apa-apa dok, diteruskan aja, diselesaikan. Gimana dok? Jadi targetnya adalah virusnya tidak terdeteksi. Sekarang kita bisa meriksa HBV DNA ya. Kalau virusnya kan dia DNA ya. Bisa. Jadi kita targetnya tidak terdeteksi. Dan kalau dia HBAg positif, menjadi HBAg negatif. Jadi targetnya itu. Paling utamanya itu. Karena kalau targetnya HBsAg kita memang agak sulit, cuma hanya 5%, 10% lah yang bisa. Itu pun sudah perjalanan sudah panjang. Makanya ada yang bilang
Kalau sekali hepatitis B mungkin pengobatannya harus dipikirkan bisa seumur hidup gitu. Hmm. Oke, berarti eh, ini kan sepertinya kayak impact-nya cukup besar nih, dan itu sampai Ya, puluhan tahun ke depan gitu. Apakah tadi memang disebut-sebut, dokter tadi berulang kali bilang bahwa ini lebih baik dicegah, lebih baik dicegah. Pencegahannya yang terutama yang paling sangat signifikan itu apa ya, Dok? Dan memang apakah ada poin-poin selain imunisasi kah pencegahan untuk hepatitis B ini sendiri? oke. Kalau kita ngomong nakes ya, kalau dunia nakes nih kita anggap sebagai occupational exposure, jadi pajanan di dunia kerja nakes, maka di antara tiga penyakit yang paling sering ya, yaitu Hep B, hepatitis B, hepatitis C, dan HIV, maka Hep B yang punya resiko paling tinggi, 6 sampai 8, 6 sampai 30%, tergantung status dari vaksin dan status dari pasiennya. Ya, jadi 6 sampai 30% tergantung dari status pasiennya. Tapi menjadi 0% kalau statusnya nakesnya itu divaksin lengkap. Nah, kita akan bahas mungkin nanti di vaksinnya. Jadi prinsipnya adalah karena dia termasuk risiko tinggi. Nah, risiko tinggi dari mana? Risiko tingginya adalah paparan darah. Paling utama adalah paparan darah kalau dalam dunia kerja. Paparan darah tertinggi adalah tertusuk jarum atau kita anggap sebagai needle stick injury atau kadang-kadang lengkapnya adalah needle stick dan sharp injury ya karena benda tajam pun bisa masuk ya itu yang paling sering needle stick injury. Yang kedua adalah kontaminasi atau kita terkontaminasi kena mukosa atau kulit yang tidak intak yang terbuka. Jadi prinsipnya adalah bagaimana mencegah itu, karena prinsipnya hepatitis B tertinggi kalau di nakes adalah akibat dari kontaminasi dari darah terhadap sesuatu yang terbuka. Yang paling sering adalah needle stick injury, kemudian kontaminasi terhadap membran mukosa mulut atau mata, ataupun terhadap kulit yang tidak intak. Atau bisa sih kulit yang intak pada durasi yang sangat lama. Gitu. Jadi otomatis mencegah gimana? Tidak kena darah yang terhadap tubuh kita. Itu deh. Gitu dok. Okay, Paling gampang dok. oke. Oke. Nah, terus tadi disampaikan dia yang tadinya resiko 6 sampai dengan 30% itu bisa terjun bebas jadi 0% dengan imunisasi hepatitis B gitu ya, Dok ya? Tadi disampaikan statement demikian? Ya. Jadi bisa mencapai 0% apabila status dari yang terkena, ya, nakes yang terkena itu melakukan vaksinasi lengkap dan, nah ini dan yang kira kita akan lupakan, dan dia adalah responder, artinya anti HBS-nya positif atau tercukupi atau adekuat. Jadi kalau dia sudah vaksin lengkap dan anti HBS-nya atau imunitasnya itu optimal, maka itu terjun bebas dari 6 sampai 30 itu bisa terjun bebas. Jadi benar-benar kalau dia, karena kan kita tahu kadang seringkali adalah konsep imunisasi bukan mencegah penyakit, tapi lebih ada beberapa vaksin yang memang sifatnya bukan mencegah penyakit, tapi dia untuk menurunkan fatalitas ataupun gejala gitu. Tapi kalau pada imunisasi hepatitis B ini 0% untuk penyakitnya itu sendiri ya. Kalau seandainya dia respon terhadap imunisasi yang telah diberikan, begitu ya dok ya? Ya, jadi perhitungannya sebenarnya kan jadinya kalau kita nganggap dia vaksin dan adekuat titernya, maka sebenarnya resiko dia terkena dan secara garis besar, maka akan menjadi 0,000 sekian gitu. Ya udah kita anggapkan 0% berarti ya kalau pembulatannya. Karena memang kalau kita ngomongnya adalah vaksin nggak ada yang 100%, semua sudah 100%, tetapi akan menjadi persen mendekati